Ini kan pinggiran, seumpama ini pinggir, di sini masjid. Di sini masjid, kita duduk di ampere masjid di sini. Ternyata anak kita kencing di sini, maka kita harus disiram langsung, diambilkan air, kemudian disiram kencing ini, yang mana air yang dibuat nyiram ini harus melebihi daripada kencingnya. Ketika disiram ini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, wabil khusus para pendengar, para pemirsa, para penyimak dakwah ilmiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keselamatan dunia dan akhirat. Kita semuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebelum kita dimulai, mari kita iring Fatihah kepada muslim, mudah-mudahan dapat barokahnya daripada muslim, sehingga apa-apa yang dihasilkan dari pelajaran kita fikih permulaan ini mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Dan juga bisa manfaat bagi yang masih tahu ataupun barangkali ada yang tidak paham ataupun yang lupa. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Amin. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yadhuru najasatul qalbi wal hinzir yusallu mahalluha bil ma'i sab'a marratin ihdahunna biturabin. Bagaimana cara mensucikan najis daripada najis anjing dan juga babi? Yaitu yusallu mahalluha bil ma'i sab'a marratin ihdahunna biturab. Yaitu cara mensucikannya najis anjing ataupun gigitan ataupun jilatan, maka yaitu dengan cara membasuhnya, mensucikannya dengan 7 kali, dan salah satunya itu dicampur dengan debu. Cara mensucikannya kalau ada gigitan atau jilatan anjing yaitu dengan turab, ya biturab. Nah ini wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhurun ina'un ahadakum idza walawa fil qalbi aw yusallu sab'a marratin aw lahunna biturab. Ya, apabila salah satu dari kalian semua wadahnya itu dijilat oleh anjing, maka yusilahu sab'a marratin, yaitu dibasuh dengan 7 kali, aulahunna biturab, atau salah satunya dicampur dengan debu atau diawali dengan debu, atau di akhir atau di awal itu sama. Yang penting dari salah satu yang 7 itu dicampur dengan debu. Ya, itu cara mensucikannya najis. Ketika kita berjaga bulunya, apalagi di saat basah, ya
itu najis bagi kita semua. Jadi jangan main-main dengan yang namanya anjing ya. Kita harus berhati-hati dengan tainya, kotorannya, apalagi dengan dagingnya. Naudzubillah min dzalik. Tempat yang terkena najis, bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu najis anjing atau babi itu, yaitu dengan membasuh tempat yang terkena najis itu dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan memakai debu, bukan pasir, tapi debu, ya, bukan ramal tapi biturab. Itulah sekedar cara untuk mensucikan gigitan anjing. Dan dengan najis-najis yang lain. Najis itu kan ada 3, ya. Najis itu ada 3, muhaffafa, mutawassito, dan juga mughalladho. Seperti hanya kencingnya anak kecil yang masih di bawah umur 2 tahun yang tidak makan selainnya air susu ibu. Laki-laki yang tidak makan selainnya air susu ibu, maka cara mensucikannya harus melebihi, airnya harus melebihi daripada kencingnya. Sumpama kencingnya itu kira-kira perkiraan saja itu mungkin setengah liter, berarti airnya yang harus dibuat mensucikan itu harus 1 liter. Ya, harus 1 liter yang dibuat mensucikannya. Kenapa? Karena sudah melebihi daripada hitungan isi daripada kencingnya. Jadi caranya untuk disiram sailan, yaitu dengan cara disiram, dialirkan airnya seperti ini. Gimana caranya? Kalau ada di pinggir ini kan pinggiran, sumpah ini pinggir, di sini masjid. Di sini masjid, kita duduk di amper masjid di sini. Ternyata anak kita kencing di sini, maka kita harus disiram langsung, diambilkan air, kemudian disiram kencing ini, yang mana air yang dibuat nyiram ini harus melebihi daripada kencingnya. Nah, ketika disiram ini langsung suara, maka ini langsung ke bawah, jatuh ke tanah, maka ini sudah suci. Tapi kalau ternyata ini di tengah masjid sampai ya, kita ada di tengah masjid sedang dikira, kita sedang bawa anaknya masih di bawah umur 2 tahun, ternyata dia kencing di tengah masjid. Gimana caranya? Apa kita langsung disiram? Tidak. Gimana caranya? Yang pertama kasih tanda dulu. Ini kasih tanda, kasih yang lain. Kemudian setelah itu kemudian ini disiram, bukan disiram, yaitu kemudian dilap pakai tisu atau dipen dengan handuk. Najisnya ini kencing ini yang di dalam kurung ini pakai anduk. Andaikan ini anduk, seumpama andaikan ini anduk, begini dengan anduk yang suci dulu. Tapi setelah ini dipakai, jangan sampai digunakan ke sini sebelum ini suci. Tapi kalau dibasuh lagi kemudian suci, baru nggak apa-apa dipakai lagi. Seperti itu. Terutama jangan sampai yang ada di sini menetes kemana-mana. Nah, kemudian setelah 3 kalinya baru dikasih air yang lebih daripada kencing tadi, maka disitulah langsung dia suci. Seperti itu caranya untuk mensucikan najis muhaffafah jika kita ada di tengah-tengah, seperti di pelataran masjid, di tengah kita ada di tengah masjid. Kalau kita disiram, langsung disiram itu bercampur airnya, sehingga najisnya itu merembet kemana-mana. Seperti itu. Ya. Jadi beda halnya dengan najis mughalladh.
Najis itu kan ada 3, najis muhaffafah, mutawassithah, waladu. Jadi mutawassithah itu najisnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan dia nggak minum selainnya air susu, nggak makan selainnya air susu ibu, seperti itu. Tapi kalau sekalipun nggak umur 2 tahun tapi dia sudah minum sembarang, berarti itu sudah nggak boleh. Jadi cara mensucikannya nggak seperti itu ya. Kalau sudah melebihi dari umur 2 tahun atau sudah makan di lainnya air susu ibu ya. Kalau sudah makan sembarang ya. Terus yang kedua yaitu najis mutawassithah ya. Kalau najis mutawassithah seperti ini. Nah, seumpama kita di masjid, mutawassithah seperti ini. Nah, contoh seumpama mutawassithah ini di tengah masjid, ya, di tengah masjid. Di sini mutawassithah, tanya kucing atau tanya ayam. Gimana caranya mensucikan ini? Yaitu caranya itu dikurung juga, dikurung lebih hati-hati. Sebenarnya di dalam kita nggak harus dikurung, nggak ada penjelasan seperti itu, cuma kita harus berhati-hati biar ini ada tandanya ya, biar andaikan nanti setelah ini di tengah kotorannya dibuang, kita andaikan kita mau mensucikannya enak, oh di sini najisnya, nggak cuma menghayal atau nggak mengira-ngira saja. Gimana caranya? Kalau mutawassithah caranya ini ya, caranya ini dibuang dulu, dibuang pakai sepot, pakai tisu atau yang lain. Ini dibuang, kemudian bersihin, digosok, kemudian dihilangkan warna, bau, rasanya, kemudian dikasih air sedikit, kemudian jangan sampai merembet ke sini ya, keluar khawatir. Nah, seperti itu. Kemudian disucikan yang ada di dalam ini pakai kain yang sudah dipakai di sini yang sudah kena najis jangan dipakai lagi, kecuali kain itu sudah suci kembali baru boleh dipakai. Kemudian kasih air. Nah, ketika sudah dikasih air yang paling terakhir yang sudah suci, kemudian dicium sudah nggak bau, warnanya nggak ada, rasanya sudah nggak ada, nah, maka ini sudah suci, seperti itu. Dan jangan lupa kain yang dibuat gelap itu juga harus yang suci dan juga air yang suci, seperti itu ya. Itu gambarannya ketika najis mutawassithah. Ya, kalau mutawassithah kan kalau najis mutawassithah kan kayaknya ayam, kayaknya kambing, cecak, itu termasuk mutawassithah ya. Seperti itu. Barangkali masyarakat banyak yang nggak paham tentang cara mensucikannya ya. Ini mari pernah salah melakukan cara mensucikannya, kita harus dibenahi ya. Yang lalu berlalu, sekarang kita harus diperbarui dengan ilmu fikih, biar ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, biar nggak ada kendala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu najis mutawassithah. Tapi kalau najis mughalladh ya kayak tadi. Najis mughalladh itu memang najis yang paling berat. Ketika kita digigit anjing, ya kita harus, yang kena gigit itu harus disucikan pakai air yang suci, dan salah satu dari 7 sucian itu dicampur dengan debu, dibasuh 7 kali, salah satu yang 7 dicampur dengan debu ya, seperti itu. Tapi ketika kita digigit anjing ada cara lain. Ketika kita digigit anjing, posisi kita dekat dengan sungai itu waktu itu keruh
bercampur dengan debu, maka jika digigit anjing kita langsung cemplung ke dalam air, ke dalam sungai, itu sudah suci ya, sudah dihukumi suci, nggak usah dibasuh 7 kali. Kenapa? Karena airnya itu sudah bahkan lebih sempurna daripada dibasuh 7 kali ya. Kalau yang 7 kan masih 1 dicampur dengan debu, tapi kalau di sungai itu semuanya, di samping airnya sudah suci dan juga lebih bagus, lebih banyak debu yang sudah suci yang dibuat untuk menggosok kotoran yang kita kena gigit anjing ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan, makanya kita yang hidup di pemerantauan, di Bali, di Jakarta, di Kalimantan, dimanapun dah kita yang merantau, kita harus berhati-hati dengan yang namanya najis. Najis karena itu akan merusak terhadap ibadah sholat kita jika kita nggak tahu caranya untuk menjaga daripada najis itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari pengetahuan ilmu ini, kitab ini, kitab fikih, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua ya, manfaat bagi kita semua, dan sebarkan kepada yang lain, klik dan komen kepada yang lain, kalau bisa di subscribe, karena dengan kita di subscribe itu termasuk menyebarkan kebaikan. Karena kalau di dalam YouTube itu semakin banyak yang subscribe, itu semakin banyak yang semakin muncul di dalam media seperti itu ya. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dijadikan hamba yang husnul khotimah, diampuni segala dosanya, putra putrinya kita semuanya dijadikan anak yang soleh, dan sakit diberi kesembuhan, rezekinya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan, mudah-mudahan ada keberkahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.